Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, ada salah satu ayat favorit aku dalam Al-Quran yang ingin banget aku bahas hari ini. Ayat yang bikin hati tenang, yang kasih harapan dan ngingetin kita kalau Allah itu nggak pernah jauh, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya seperti ini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini gak dimulai dengan ancaman, gak juga pakai syarat yang ribet, tapi langsung kasih kabar gembira tuh, bahwa Allah itu dekat. Dan yang luar biasanya lagi, Allah sendiri yang bilang, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Bukan hanya ulama, bukan orang suci, tapi siapapun makhluknya yang benar-benar berdoa kepada Allah. Bahkan aku sendiri yang sedang merasa belum cukup baik, mungkin kamu juga, kita semua, doa kita juga tetap bisa dikabulkan. Karena yang Allah lihat itu adalah ketulusan hati kita ketika lagi berdoa kepadanya. Makanya teman-teman, aku di sini mau ngingetin teman-teman, jadi reminder aja untuk jangan pernah lelah berdoa. Kalau misalnya doa kamu sekarang belum dikabulin sama Allah, coba kamu flashback sama doa-doa kamu yang udah dikabulin sama Allah. Bagaimana prosesnya kamu berjuang, bagaimana kamu dengan tulus sampai menangis-nangis minta sama Allah sehingga doa kamu dikabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. Kenapa kita tidak fokus pada pengabulan doa itu? Bahwa pengabulan doa bakal datang ketika memang apa yang kita mau itu memang terbaik untuk kita. Contohnya saja, aku mau contohin diriku sendiri. Ini adalah mini jurnal aku. Sebenarnya masih campuran sih antara doa-doa dan keinginan aku sama gratitude journal, sama jurnal syukur. Dari sebanyak buku ini aku udah sampai halaman 100 ya. Dan masih dikit lagi nih, 2025 udah mau habis ya. Lihat ini, setebal ini adalah impian aku yang udah aku tulis, serta aku tulis juga rasa syukurku karena Allah udah ngabulin impianku. Setebal ini kalau dihitung halamannya ada 99 halaman. 99 halaman ini Allah mengabulkan doaku. Apakah doa-doaku dikabulin semuanya? Tentu aja tidak, karena aku percaya bahwa Allah pasti mengabulkan doaku di waktu yang tepat. Lalu bagaimana ya kalau doa kita belum juga dijawab? Coba kita renungi, bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran kita. Atau Allah ingin kita lebih dekat dulu, bukan cuma datang pas butuh doang. Atau Allah mau ganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik, yang mungkin belum kita lihat sekarang, tapi akan kita syukuri nanti. Allah itu maha baik banget teman-teman. Dia gak pernah ngambil sesuatu dari kita tanpa kasih yang lebih baik sebagai gantinya. Jadi kalau ada yang hilang, percaya aja bahwa Allah punya rencana indah. Bersabar dulu, semua bakal terbayar di waktu yang tepat. Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada satu pepatah yang aku suka banget, yaitu Allah selalu menjawab doa kita, cuma bentuk jawabannya itu bisa iya, bisa tidak, atau tunggu bentar. Dan itu bukan tanda bahwa Allah gak sayang. Justru karena Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu jaga kita dari hal-hal yang belum cocok buat kita sekarang. Makanya jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah kamu berprasangka buruk sama Allah. Berhusnuzonlah terus sama Allah. Jadi selain doa, penting juga buat kita terus berusaha jalan di atas perintah Allah. Pelan-pelan aja, gak harus sempurna langsung, tapi mulailah dari yang kecil dulu dan istiqomah. Meskipun istiqomah itu susah, tapi gak salah kalau kita mau mencobanya terlebih dahulu daripada gak sama sekali. Nah, biar doa kita lebih bermakna, ada beberapa adab berdoa yang bisa kita jaga. Bukan aturan kaku, tapi lebih kayak cara menghargai momen penting ini, lebih kayak ke adab sih. Yang pertama, ketika berdoa kita mulai dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kayak menyapa dengan sopan sebelum kita menyampaikan isi hati. Kemudian berdoa dengan hati yang hadir, fokus
Bukan cuma lisan yang gerak, tapi hati juga ikut bicara. Gunakan bahasa yang kamu pahami. Kalau kita tadi udah baca doa-doa yang dianjurkan sama Rasulullah atau mau menambah doa kita sendiri, boleh banget kamu pakai bahasa Indonesia aja karena Allah ngerti semua bahasa. Kemudian berdoalah dengan penuh harap dan keyakinan. Jangan sampai ragu, yakin sama Allah. Allah gak akan mengecewakan hambanya. Kemudian jangan terburu-buru ingin hasil. Kadang yang kita anggap belum dikabulkan itu sebenarnya adalah ditunda atau diganti yang lebih baik. Kemudian tutup doa dengan Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan satu hal yang penting kadang kita lupa adalah setelah berdoa kita coba usaha. Doa dan usaha itu seperti 2 sisi dari koin yang sama. Nah teman-teman, aku juga menulis salah satu ilmu yang dibagikan sama Ustadz Hadi Dayat. Beliau pernah membagikan ilmu begini, ketika mengkhususkan sesuatu, minta kepada Allah, carilah kalimat yang sangat menyentuh dan dengan kalimat itu rasanya sulit untuk mengelak, sulit untuk Allah menolaknya. Jadi ketika tadi kita udah berdoa yang banyak, impian kita, nah di akhir doa kita bilang gini, dengan sepenuh hati, pokoknya hati kita harus benar-benar ada di zona kita hanya berdua sama Allah, di zona romantis kita sama Allah. Ya Allah, hamba yakin, seyakin-yakinnya, dan hamba tancapkan keyakinan itu di hati hamba. Cuma Engkau ya Allah yang pasti mendengar doa hamba. Jadi hamba tancapkan keyakinan itu di jiwa hamba. Hanya Engkau yang pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba harus memohon? Kepada siapa lagi hamba harus berharap? Setelah itu baca surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Habis itu rasanya pasti tenang banget. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah bertawakal kepada Allah. Teman-teman, pokoknya kalau kamu lagi lelah, lagi bingung, ngerasa sendiri atau penuh harapan, berdoalah. Dengan doa kamu sendiri itu insya Allah bakal dikabulin. Bukan karena kamu pasti langsung dapat jawabannya hari itu juga, tapi karena saat kamu berdoa, kamu sedang bicara dengan zat yang paling mencintaimu. Allah itu dekat dan Dia selalu dengar. Semoga dengan kamu menonton video ini sampai habis, kita jadi lebih yakin sama kekuatan doa. Doa yang kita panjatkan, doa yang kita gantungkan dan harapkan kepada Allah. Bukan karena kita siapa, tapi karena Allah Maha Baik. Coba deh teman-teman, kalau kamu punya pengalaman tentang doa yang dijawab dengan cara yang gak terduga, cerita di kolom komentar. Boleh banget, nanti bakal aku love. Siapa tahu bisa jadi semangat juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih banyak pokoknya udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di-share video ini, semoga semakin banyak teman-teman yang tahu, semakin banyak teman-teman yang awalnya ragu sama doa bisa optimis lagi untuk berdoa dan berhusnuzon kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.